Oke, di sini merancang aktivitas pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu kan kita bahas pemrograman, ya bidang seni, betul nggak? Robotik, olahraga, udah pernah dibahas belum? Boleh di kolom chat atau enggak Miss buka aja di mic-nya, kasihan. Ada yang udah pernah dibahas belum? Bidang robot udah ya, udah, oke, berarti ingat. Nah, di sini halaman 91 ini menjelaskan apa itu programmer atau pemrograman. Nah, programmer atau pemrograman adalah orang yang membuat program. Nah, membuat program itu program apa aja? Bisa aplikasi, bisa website, bisa software, dan perangkat lunak, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya programmer. Nah, seseorang programmer tidak dapat bekerja sendirian, jelas. Karena nanti ada yang bagian pembuat program, ada yang bikin desain grafis, terus ada yang perancangannya, terus ada yang bagian audio seperti lagu, menulis lagu, atau bisa edit-edit video dan lain sebagainya. Jadi ada pemasaran, ada desain, itu harus ada beberapa orang. Jadi kalau misalkan bikin suatu program, nggak hanya sendirian, ada ahli-ahli yang dibutuhkan. Nah, mereka bekerja sama dengan menemukan ide dan mengembangkannya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau bikin sesuatu harus ada ide dulu. Kenapa kita bikin program tersebut? Terus misalkan program tersebut banyak kelemahan atau kekurangan, nah kita kembangkan, kita upgrade, nah itu. Nah, orang itu disebut sebagai software developer atau pengembang perangkat lunak. Nah, itu ya. Nah, dengan program mereka dapat mewujudkan ide-ide atau menciptakan karya dengan mengubah dunia dengan semakin modern. Nah, itu semakin maju. Terus apa lagi? Masih banyak ya. Terus apakah di antara kamu semua ada yang mau seperti mereka semua? Jadi contohnya kamu menciptakan sesuatu, pasti ada yang mau ya. Pasti ada yang cita-citanya pengen menciptakan sesuatu, ada yang jadi dokter, polisi, dan lain sebagainya. Tergantung. Sekarang, buka halaman 93. Di situ ada mempraktikkan dasar-dasar pemrograman. Situsnya ada di code.org ya. Di sini Miss mau ketik halaman 94, silakan dibuka. Kelihatan nggak? Di sini bahasanya Miss pilih bahasa Indonesia ada nggak ya? Nggak ada. Atau bahasa Inggris boleh, tergantung maunya apa. Nah, ini code.org, jadi situs dasar-dasar pemrograman. Ini belajar dari rumah, siswa, pendidikan. Kita pilih yang siswa atau student. Nah, di sini pilihnya yang mana? Ada khusus, ada pelajaran apa ini? Pesta menari, mini craft. Ini belajar ya, jadi sistem belajarnya tuh game education. Jadi games tapi ada edukasinya. Jadi seru, enggak bosan. Nah, setelah ini pilih yang mana? Pilih yang course, yang kursus C atau course C. Yang ada Angry Birds. Nah, di sini ada ininya, kegiatan yang dapat dilakukan. Nah, ada kegigihan membangun dasar, ini nama pelajarannya ya. Jadi nanti setelah kita klik coba sekarang, ini kamu perhatikan dulu aja, nggak apa-apa. Perhatikan dulu ya. Soalnya ini Miss rekam, nanti kalau misalkan itu ntar Miss upload.
upload ke YouTube, jadi bisa berulang kali dilihat. Nah, ini ada nama pelajarannya. Jadi kalau misalkan kamu lulus di yang pertama, nanti next. Seperti itu. Nama YouTube-nya apa, Miss? Nanti share, Rati Putri, nanti share ke grup ya. Nah, ini kegigihan, ada dapat bantuan. Nah, ini. Jadi kayak bermain games, level 1 sukses, ntar level berikutnya. Kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini ini ada intro atau caranya. Jadi dikasih tahu nih, cepetin. Tapi bahasa Inggris ya orangnya. Sebentar. Miss, harus ada sound. Where your Ini ada program intronya. will puzzle. Miss cepetin. Extra block, Kita- simply drag it back into the toolbox. Oke, Miss cepetin karena kita lanjutkan. Miss yang menjelaskan ya. Nanti kalau misalkan kamu buka ini, pengen dengerin silakan bahasa Inggris. Oke, Miss klik lanjutkan atau next. Lanjutkan atau next, ayo lanjutkan. Nah, ini dia. Di sini bentuknya puzzle ya. Untuk puzzle ini pindahkan semua balok sekaligus dan klik jalankan untuk memulainya. Perhatikan. Di sini kelihatan nggak Angry Bird yang warna merah burung? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini harus ke musuhnya. Jadi ada tombol maju, nanti ada belok kanan, belok kiri. Nah, di sini berarti maju ya. Majunya berapa kali? Boleh dijawab, mic-nya boleh. Tapi jangan berisik ya. Ya 2, berarti kita tarik yang ada di sini. Menggunakan mouse ya, ditarik. Berarti 2 kali ya. Kan majunya 2 kali. Harus di kuning ini, Ini nggak berjalan, Miss hapus aja. Harus di kuning. Oke, setelah itu kita klik jalankan nih sebelah sini atau play. Nah, hore, Anda berhasil menyelesaikan puzzle. Nah, kita klik lanjutkan, berarti ke level 2. Kita lihat level 2 masih maju atau ada beloknya? Maju. Gerak maju ada berapa? Ada berapa? Hitung coba. 1, 2, 3 ya. 3 ya. 3. Coba 3. Yang ini hapus aja atau diabaikan bisa ya. Ini yang ada bayangan. Ini nggak kepake. Yang kepake itu yang ini. Kita klik jalankan. Oke. Bener ya. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, ini. Ayo, apa dulu? Ayo, apa dulu? Kiri dulu. Lu maju Kiri dulu. apa maju? Maju dulu. Terus, Belok kanan. kanan apa kiri? Kamu bayangkan kalau kamu Aku nggak tahu kanan kiri. kiri dong. Kamu bayangkan burung itu. Jadi kiri. Terus? Maju. Bener nggak? Maju, bener nggak? Kita coba aja. Nggak apa-apa kalau salah. Habis maju, majunya berapa? Majunya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Coba. Udah gini Ya. apa lagi? Udah, coba ya. Coba ya. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Oke, bener. Wah, kayaknya salah. Karena ternyata di sini majunya harus dihapus. Nih, bukan yang hitam harus dihapus. Coba kita klik. Jadi yang jalan tuh, yang biru ini. Ya, yang hitam ini nggak jalan. Apa nih? Ayo, ada yang salah.
Kurang maju kah? Kita tambahin maju lagi ya? Ya. Atau nggak hapus yang ini bisa nggak hapus? Nggak bisa dihapus. Oh, ternyata majunya ada berapa tadi? 3. Dua gak? 3 ya? Oke, kita next lagi apa udah? Lagi. Next. Kalau misalkan di Apa dulu? Ayo. Yuk, maju kanan. Maju dulu. Maju apa kanan, ayo. Maju. Iya, Maju. maju dulu. Terus? Kanan. Terus kita Maju lagi. maju lagi. Terus Udah. kiri. Kiri nggak? Nggak. Coba ya, kita coba. Apakah benar? Kurang maju nggak? Apa kiri? Oh iya. Kurang maju apa kiri? kanan. Kurang ke kanan. Kiri dong. Kamu itu Ya, burung. iya. Bukan di layar, tapi kamu itu burung. Jadi anggap Kurang aja kamu kiri. itu burung. Kiri ya. Bukan Coba kurang kita cek. kiri, emang nggak ada kiri. Ada kiri. Nggak ada kanan. Coba kita lihat. Apakah benar? Iya. Kurang maju apa? Maju. Menarik nih. yang lipat 7 berarti Ya, harus pakai maju. Betul. Udah ya. Kita next. Nanti kamu kalau mau nyoba boleh. Nanti Miss mau menjelaskan game ini. Aku nggak punya komputer. Ini nggak usah di-download, tinggal di situs boleh laptop, boleh HP, smartphone bisa. Kalau di HP, Kalau nggak tablet bisa. Kalau nggak kamu ini apa namanya? kalau di HP gimana? Modenya mode desktop. Kalau di HP. itu yang nomor 1 ya. Oke, di sini Miss mau menjelaskan ya. Kita balik lagi ke materi. Oke. Boleh Bapak tahu ini yang Ini boleh dicoba ya. Kalau misalkan menurut kamu ini seru atau apa, boleh dicoba silakan. Kalau nggak mau ya bebas. Yang penting kamu udah tahu. Oke, di sini halaman 97. Jadi algoritma itu serangkaian langkah-langkah yang dibuat Algoritma. untuk memproses data. Nah, misalnya menyelesaikan masalah atau melakukan kegiatan. Nah, yang tadi bermain games. Nah, itu games yang tadi itu udah termasuk dasar-dasar pemrograman. Jadi kita harus memecahkan masalah. Dari games itu kita harus mikir gimana caranya untuk menemukan si musuh. Belok kiri, belok kanan, kita ngasih perintah. Nah, itu. Jadi dasar-dasar pemrograman atau algoritma. Seperti itu, jadi harus ada langkah-langkahnya. Kalau salah, perbaiki lagi. Kalau salah, perbaiki lagi sampai benar. Seperti itu. Seperti bermain games. Kita next. Nah, di sini contoh algoritma ini ada 2. Ada diagram alir, bahasa Inggrisnya flow chart. Nah, yang kedua ada narasi. Nah, di sini Miss jelaskan yang flow chart atau diagram alir. Nah, di sini tadi klik mulai, terus ada burung merah ya, Angry Bird. Nah, si burung merah itu nanti mikir, apakah si burung merah ini menemukan musuh? Kalau misalkan tidak, berarti berjalan lagi. Kalau misalkan menemukan, berarti tangkap. Nah, setelah tangkap, selesai. Ini. Jadi, apa namanya? Langkah-langkah atau algoritma berbentuk diagram. Jadi sebelum kamu mau bikin program aplikasi atau apa, kamu tulis dulu langkah-langkahnya. Seperti ini.
Misalkan bikin YouTube, pertama login, bla 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 bla, nah, seperti ini. Contohnya kayak gini. Sebelum ada YouTube, kita harus merancang langkah-langkahnya, membuat langkah-langkahnya, nggak langsung bikin jadi, ya. Paham ya? Tuh, jadi itu gambarannya. Nah, ini berbentuk narasi. Kalau narasi itu catatan. Ini algoritma berbentuk narasi. Jadi catatan-catatannya tuh yang pertama, burung merah berjalan. Terus kedua, jika burung merah menemukan musuh, maka tangkap. Nah, yang ketiga, jika burung merah tidak menemukan musuh, maka kembali berjalan. Seperti itu. Ini bentuk narasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo, Tidak. 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 Nah, di sini Miss mau menjelaskan di sini benar. Di yang halaman 97 yang atas ada yang petunjuk untuk guru, ada sequencing, ada looping sama debug, ya. Kalau sequencing itu untuk menyusun urutan yang harus diikuti oleh suatu program. Kalau looping untuk mengulang perintah yang diberikan. Kalau debugging yaitu mencari kesalahan pada sebuah program. Ada? Debugging. Ada ya di 97, boleh digarisbawahi. Yang sequencing, looping, debugging. Ya, kalau bentuk narasi di 98. Ini di 98. Nah, rangkuman juga itu bisa dibaca ya di rumah ya, rangkuman. Perangkat lunak dibuat programmer atau pemrograman. Itu. Oke? Nah, jadi games ini tuh dasar. Mungkin bentuknya enggak kode atau enggak apa namanya, simbol-simbol, serangkaian kata, kayak pemrograman ya. Tahu kan bahasa pemrograman kemarin sudah jelaskan seperti ini bahasa pemrograman. Nah, seperti ini. Kalau bahasa pemrograman seperti ini, tapi di sini kita belajar dasarnya dulu. Jadi bayangannya dulu, contohnya dulu. Nah, contohnya seperti ini. Cuma di sini kita menggunakan visual. Kalau bahasa pemrograman nanti di sini kode-kode semua. Entah itu tanda tanya, tutup kurung, titik 2, seperti ini. Adanya di code.org. Oke, ini pada diem tidur ya. Nih di sini Miss mau kasih tahu kalau misalkan kamu di smartphone, contoh. Ya, mana sih contoh ini di smartphone? Oke, Miss ketik code.org. Code.org. Contoh ini bentuk smartphone ya. Terlihat? Ini nggak usah dilihat. Ini anggap aja Miss sedang di smartphone. Nah, boleh daftar kalau mau daftar, tapi kita langsung aja ya, nggak usah daftar-daftar. Nah, kita pilih siswa. Kalau bahasa Inggris tahu ya, study. Klik siswa. Nah, ini kita pilih yang ada angin ribut. Angin ribet. Ya benar. Angin seperti ribet. ini. Tampilannya kita klik lanjutkan. Nah, kalau misalkan di apa sih namanya di HP tuh ada tombol pengaturan seperti ini nih. Pokoknya pengaturan yang ada di ujung, kamu pilih yang desktop. Miss kelihatan nggak ya? Sebentar, Miss kelayarin. Nggak kelihatan ya HP Miss ya? Oh. Miss itu dulu. Miss background-nya itu dulu. Bentar ya. Sebentar. Oke. Miss buka Chrome. Google Chrome. Kelihatan? Kelihatan kan ya?
Kelihatan? Ya. Kelihatan. Kelihatan. Nah, di ujung sini kan ada titik 2 ya. Mana sih? Nah, titik 2 di sini nih. Pengaturan. Nah, kita klik titik 2. Di situ ada bacaan situs desktop. Situs desktop. Nah, diklik situs desktopnya. Diklik centang. Nah, nanti bentuknya seperti di komputer, desktop. Jadi lebih lebar. Nah, kalau di HP, kalau mau dilebarkan seperti itu ya. Pilih yang desktop. Sampai sini ada pertanyaan. Gratis, nanti coba kita lihat. Aku lagi coba pakai HP. Aku yang satu boleh dicoba. Kalau mau dibesarkan itu tadi, pilih desktop di pengaturannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Kita lihat di PPT tadi. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, tugasnya cuma belajar di rumah. Oke? Belajar Pak. Ya, belajar doang. Nah, dari halaman berapa? Dari halaman 65 sampai halaman 9. Jadi kamu baca-baca ya, kamu pahami materinya. Jadi bab 3 sama bab 4. Yang pernah Miss Rati jelaskan, terangkan, atau pernah kita bahas, itu diingat-ingat lagi, dipelajari lagi, insya Allah masuk ke PTS. Minggu depan udah PTS kan? Iya, udah PTS. Jadi yang semangat belajarnya, oke? PTS-nya nggak online ya, langsung langsung offline secara langsung. Jadi harus siap-siap belajar. Soalnya nggak ada yang ngebantuin. Iya. Iya kan? Benar. Iya, benar-benar belajar. Pokoknya yang Miss Rati jelaskan itu insya Allah ada. Sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, Miss mau akhiri. Nggak ada PR, cuma belajar aja di rumah. Ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Yang semangat. Terus, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Ini Miss Rakam nanti bisa dilihat ya, nanti bisa upload. Let's say adalah together again. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Abis ini apa? PAI. PAI juga ya, PAI. Kan PAI PH. Oh, PH berarti ini hidupnya selesai. Ini cukup semua ya. Oke, dadah semua. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat mengerjakan PH. Dikeluarkan semua. Dan